Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda. Amma ba'da, para bapak saudara Jamaatul Taklim Nurul Fattah akramakumullah yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa kesalahan kita. Amal baik diterima oleh Allah dan kelak nanti Allah akhiri hayat kita. Mugi-mugi akhir hayat kita dan husnul khotimah. Bil khusus sahibul bait yang bertempatan pada malam hari ini itu Bapak Jailani beserta keluarga dan juga seluruh keluarga besarnya. Dan doakan agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus, Pak RT, para sepuh ini sepuh, para guru, para ustadz, jamaah semuanya. Alhamdulillah, mari pada malam hari ini ya kan sama-sama kita simak taklim kita. Insyaallah masih bab Jumat. Ya, Pak Dedi apa bab Jumat. Jadi kalau kita lihat ke belakang kemarin syarat-syaratnya wajib Jumat ada syarat wajib Jumat ada berapa? Ada lupa. Ya kan? Kemarin kita bahas wasyara itu wujubi Jumatis abata asyara. Syarat Jumat ada 7 tuh. Ya, tadi Pak Jailani pura-pura lupa ya. Ya, iya. Beliau menyebut tapi takut salah. Oh kata Pak Jailani emang 7 gitu. Jadi sekalian, apabila kurang syarat satu saja ya kan nggak wajib. Kan 7 itu, ya kan wasyara itu bisa sabat asyara sama atau asya'a. Ada 7. Kemarin tuh baru kita bahas pertama kedua tuh. Lupa lagi aja udah enggak ada. Jadi yang pertama itu kemarin al-islamu. Tuh satu memeluk beragama Islam syaratnya tuh. Jadi kalau kita alhamdulillah sudah memasuki syarat yang pertama semuanya Islam. Kalau nggak percaya, coba aja lihat di sunat apa belum, gitu kan? Di al-Islamu yang pertama Islam. Alhamdulillah, berarti kita pada saat ini ya kan sejak dulu bahkan sebab pasti lahir pun juga sudah apa tuh? Islam. Berarti udah masuk syarat. Yang kedua, sekalian syarat Jumat itu apa itu? Wal bulughu. Balik. Tinggal kita ini kira-kira ada yang belum balik apa lebih balik? Iya, banget udah gitu ya. Jadi wal bulughu balik. Berarti pertama kedua sudah ada di kita. Islam balik. Dua. Kemudian yang wal aqlu. Akal sempurna kita ini punya akal semuanya. Buktinya kita pakai pakaian tutup aurat, seragam saya pulang dulu ini ngaji. Kan tadi di As-Sahabah, ya kan pulang ngaji di sana tuh kesempatan mampir. Kalau dari sana ke sini ya udah saya pakainya warnanya lain. Lain itu kebanyakan malaikat itu siapa pakainya saya cedewe ya.
megang mic, ngadepin lekar, air paling banyak warnanya 2, ya kan? Enggak juga sih ngaji itu bebas pakai ini mah sesiar aja kita. Makanya kalau pakai hitam pakai aja hitam, coklat ya pakai coklat. Yang penting pakai pakaian berarti berakal, kecuali telanjang baru akalnya kurang. Karena kita pas udah berakal, ya kan berarti 3 syaratnya udah pada berarti sudah syarat Jumat memenuhi syarat. Balik Islam berakal. Iya. Oh seragam nggak termasuk ini ntar lu tambah nggak ada. Ini mah ya mohon maaf itu mah alhamdulillah biaran aja sekali nggak seragam nggak apa-apa. Iya kan kalau mama udah biasa kemis coklat hijau begitu mama mah. Iya. Lo udah repot tuh. Kalau dia tutup aurat aja, alhamdulillah tertutup aurat yang paling utama. Dan sehat walafiat berkah selamat gampang milik rizki, bisa ibadah ke tanah suci, yang ibadah haji atau umroh. Balik akal, kita bahas satu-satu ini. Wal aklu ketiga akal, wal hurriyatu yang keempat merdeka. Kita bukan budak ini, merdeka semua. Alhamdulillah, berarti syarat udah masuk nih Pak. Dia yang ke selanjutnya apa sekalian wazukuriyatu sifat kelaki-lakian. Kita ini laki kabeh apa ada campuran? Alhamdulillah, berarti udah berapa sih ya berarti? 5. Kemudian apa sekalian wasihatu, sehat enggak sakit. Kita sehat semua, jasmani sehat, rohani sehat. Buktinya itu piring bulan pada kosong. Berarti jasmani sehat, alhamdulillah. Itu tuh kapan pada bocor udah tuh. Berarti sehat, alhamdulillah. Jasmani sehat kita ini, bersyukur rohani juga sehat, lengkap. Kalau rohani sehat nggak hadir kita. Jadi jasmani sehat, rohani sehat, lengkap ini. Luar biasa. Amin ya robbal. Kemudian yang selanjutnya apa itu pesan wal istitanu, domisiliasi kita sini. Kita kan tinggalnya di semua kan, bukan musafir kita ini. Namanya mukim. Nah, kalau sudah 7 ini mencukupi syaratnya berarti kita sudah sah melaksanakan Jumat karena syaratnya sudah terpenuhi sekalian. Nah, sekarang paham daripada yang 7 tadi ada pengecualian. Yang pertama al-islamu Islam. Sekarang bagaimana sekarang wahdi syurutu aidon ya kan lil ghairi jum'ah minas sholat. Syarat Islam balik berakal yang 3 ini bukan hanya untuk Jumat saja, melainkan sholat 5 waktu. Tuh, yang 3 tuh Islam balik berakal. Ini buat selain Jumat. Ya, selain hari Jumat pokoknya itu Jumat. 3 aja cukup ini. Kalau sholat zuhur, asar, apa yang pertama? Islam, balik berakal. Nah, kalau huriyah budak ya sholatlah, perempuan sholatlah 5 waktu. Jadi yang 3 ini ya kan sekalian untuk yang 5 waktu, bukan Jumat saja. Nah nanti yang 4 ini khusus Jumat nih. Oh, yang 7, yang 4 ini tambah 3 jadi 7 khusus buat Jumat. Yang pertama Islamu Islam dipaham daripada Islam pala tajibul Jum'atu ala kafirin asliyin, enggak sah sholat Jumat dikerjakan oleh kafir asli. Ada orang kafir sekali bacanya fasih, bismillahnya fasih, fatihahnya fasih, salamnya fasih, sholatnya fasih, sehat juga, berakal juga, laki juga, mereka juga, asli juga sekalian, kena non gitu nggak wajib Kenapa? Syaratnya kurang. Tuh. Sholat Jumat nggak jadi masalah dia ikut, tapi Allah yang nilai. Kalau itu dari definisi di sini masalah tidak sah sholat Jumat bagi kafir. Tuh, makanya pas sekalian orang kafir itu pas sekalian non muslim pas sekalian itu kalau hari Minggu mohon maaf kita nggak bisa memvonis itu neraka urusan Allah. Ibadah itu lebih lama pas sekalian waktunya. Berangkat jam 6:30, pulang jam 1 pulang. Tuh.
Kita muslim sekalian berangkat jam 12 kurang seperempat, jam 12 udah ngopi tuh. Betul nggak? Betul nggak? Fakta sekalian, Anda yang khotib lagi khutbah baru nyampe. Enggak logat legot. Jalannya orang enggak sigla gitu dia. Nanti baru kakinya ada dalon apa batu disingkirin sama kaki begitu tuh. Nyantai selalu, jadi nggak ada apa namanya itu rasa semangat sekalian, jadi cuek aja. Nah pas sekalian ada apa di sini mah enggak soabah mah enggak, ya kan? Ini kita datangnya Jumat Pak, utamanya sebelum imam sampai. Nih saya ingatkan lagi hari Jumat khusus. Nah kalau imam paling belakang, misal mau adzan baru nyampe. Kalau makmum sebelum imam, kenapa sama malaikat nanti apabila khotib sudah sedang berkhutbah, itu malaikat ke depan. Enggak standby di pintu lagi. Kan mencatat bagi orang yang masuk jam sekian, dicatat semuanya. Nah kalau sudah imam khotib alhamdulillah, wah ke depan udah pada dengerin tuh malaikat. Iya, iyalah berarti orang yang datang lagi khutbah imam boten wenten catatannya ning bukune malaikat. Catatan bukan pahala dosa ini, catatan. Mungkin nanti gue di absen tanggal sekian bulan sekian, dia nanti instruksi kok malaikat mama saya nggak ada, datang jempiro lagi khutbah lah kue, ya kan? Kue itu yang berbus sama mana itu? Itu ya kan keterlambatan itu. Nah kalau imam memang jangan terlalu pagi, agak siangan, makanya saya jadwal khutbah mau ajan saya baru datang udah biasa. Jadi para pengurus kalau jangan khutbah udah nggak ada yang rugi, nggak ada yang ragu sekalian. Nggak usah tahu saya hadir sekalian. Ya, saya paling di mana-mana sekalian. Ada yang udah yang jaga di pintu, saya jadwal khutbah baru dapat itu pengurus udah gerak. Saya kalau berangkat nggak bawa telepon kan, wah belum nyampe, ini udah mau ajan. Dia di depan pintu, oh saya datang, alhamdulillah saya datang, insya Allah. Makanya saya kalau di WA itu, insya Allah sehat, ada umur saya hadir. Kecuali saya nggak ada umur, nggak bisa hadir. Insya Allah apabila saya sehat saya hadir. Kalau nggak sehat, apa sakit, atau lain kan nggak hadir. Tuh, maka saya datang, ya datanglah sebelum pas mau azan saya datang gitu. Supaya nanti makmum yang belakangan dicatat sama malaikat. Pulangnya imam paling dulu sunnah, makmum paling belakang. Jadi datangnya paling awal makmum, pulangnya paling belakang. Imam sunnahnya datang paling belakang, pulang paling dulu. Tapi kadang ini hukum dibalik. Udah pada punya iktimat masing-masing. Wah saya punya dalil, datang paling belakang, pulang paling dulu. Kamakola saya dewek begitu kan. Ya kata sendiri gitu ya kan. Nah itu jangan kita. Itu hukumnya begitu Pak, ya kan. Jadi kalau imam udah selesai kan biasanya kita bisa selalu Muhammad musafahah ya. Kan dia imam pulang. Kita di belakang seret pulang. Ini kadang-kadang begitu imam dia salamnya uslangka uwong sekalian. Bukan di asoaba bukan. Mustika Karangsatri ya. Ini mau guyon aja biar nggak ngantuk. Di mana-mana sama sekalian, paling nggak berapa orang aja. Kecuali yang pengurus tuh ngitung apa tuh paling belakang itu. Karena ada tugasnya. Untuk pasti ada catatannya jadi paling belakang karena ngitung tuh. Coba kalau ngitung, ya udah. Jadi mudah-mudahan satu ya kita berusaha seperti itu. Kalau bisa kita misalnya hari libur, usahakan lebih awal. Kalau imamnya mau libur kek, tanggal abang kek, tanggal hijau kek, tetap datangnya paling belakang. Sunnahnya itu, oh imam datang paling dulu ngopi dulu di warteg, nggak jadi masalah. Penting belum ke masjid, ya kan? Kan biasanya masjid ada tempat istirahat gitu ya. Jadi belum masuk masjid, ya kan? Ya kalau saya memang nggak pernah istirahat, saya nyampe langsung adzan, ntar langsung khutbah. Oh, saya itu. Yang telok putung sama semuanya juga sama. Gitu. Kenapa? Ada yang langsung dari pinggir di pinggir nih. Imam langsung naik mimbar langsung si imamnya.
Itu jawabannya pertanyaannya. Pertanyaan dan ajan pertama, jadi ajannya itu sekali. Oh itu enggak jadi masalah, memang ada kan itulah khilafiyah. Jadi ada yang ajannya sekali, ada yang 2 kali. Habis adzan langsung khutbah, enggak qobliyah ada. Sholat Jumatnya sah, qobliyah kan sunnah. Ada yang habis adzan qobliyah dulu baru khutbah ada. Ada yang habis adzan qobliyah baru naik imam, jawabnya sah. Yang enggak sah, yang kagak Jumat, yang kagak sholat itu resah. Itu masalah khilafiyah. Kalau buat saya nggak jadi masalah. Tapi kalau kita alhamdulillah sebelum habis adzan kita qobliyah, ntar imam baru selanjutnya. Dan ada juga habis adzan langsung khutbah. Kita yang biasa qobliyah nggak apa-apa. Saya pernah bukan khutbah. Kalau tempat saya sholat Jumat, saya mau sambil berjalan begitu habis adzan langsung khutbah. Nah, saya qobliyah aja. Oh nggak ngapa-ngapa, nggak diomelin, nggak. Ya tetap boleh, memang ada keterangannya. Ya kan, jadi yang langsung adzan khutbah itu benar nggak salah, baik. Yang habis adzan qobliyah dulu baru khutbah, baik. Yang nggak baik salah total orang. Nah itu dia, ya kan gitu aja. Tapi insya Allah dia akan mulai ketemu satu-satu nanti seret. Oh sunnahnya ini dulu, oh sunnahnya ini dulu, kita kaji bersama. Kayak sholat subuh yang kunut ya sah sholatnya. Kita nggak bicara pahala nih ya, sahnya. Terus yang nggak kunut sah sholatnya. Yang agak sah, yang kagak subuh selesai. Jadi nggak ada istilah bentrok sekalian. Oh saya gitu sekalian. Jadi kita gitu. Nanti kita kaji bersama, ketemu nanti keterangannya. Baru nanti oh dia akan menilai. Ya kan gitu. Saya kalau ngaji baik aja. Saya ngaji di suatu komplek juga ada yang, mohon maaf ya, yang kalau celana nggak jadi masalah, yang telanjang aja. Ada yang celana sih nggak jadi masalah sekalian. Ada yang nggak angkat tangan, nggak apa-apa, orang jamnya kemahalan kali, nggak apa-apa sekalian. Saya buka babnya, ketemu babnya, hadisnya langsung sekarang angkat tangan. Gitu lurus babnya ini, nanti akan dikaji dia sekalian. Itu ada, udah ramai sekalian sana, udah alhamdulillah. Tadinya ya gitu biasa. Saya nggak pernah komen, baca keterangannya, babnya saya juga masih bodoh, terbatas ilmu saya, dan kita diskusi musyawarah bersama-sama. Yang namanya pengalaman, yang ilmu ada di jamaah, nggak ada di saya. Ada di saya, nggak ada di jamaah. Makanya sering diskusi musyawarah, insya Allah ada titik temunya. Karena kita nggak boleh memfonis, oh saya paling nggak bagus. Namanya kibir, sombong. Wah yang lain mah segini, begitu dia kata. Yang lain tolol semua, itu sombong, kibir itu namanya. Termasuk kibir ya, kita nggak boleh, harus tawadu seperti itu. Lanjut gitu ya. Jadi yang kagak benar, yang kagak sholat tuh. Cuman yang tadi sunnah nggak dikerjain. Kan sunnah itu pasti kan jabirul faraid. Dia ketemu perkara sunnah itu tambelan yang wajib. Misalkan yang wajib ada kekeliruan, bisa disempurnakan dengan yang sunnah. Ada stok kita. Kalau seandainya nggak punya stok, di sana wajib ada yang bolong. Pakai apa? Pakai apa dah? Pakai penambelnya. Bisa kita nih kalau punya stok kan enak, kayak air punya stok, punya kopi, punya stok saya yakin tuan rumah. Karena kalau nggak stok habisan ini, udah siap-siap ada stok nih, buat stok sebulan, buat sehari tiap hari. Begitu untuk pengajian, nambah lagi stoknya tuh, nggak habis buat minggu depan nanti, betul gitu. Jadi nggak buru-buru kan? Amin ya robbal. Nah, kopi mah tambahan barusan itu. Iya, stok kopi. Jadi sunnah itu jabiratun lil faraid. Ya kan, memang kata di dalam surah risalah saya baca, seorang hamba belum dikatakan taqarrub kepada Allah. Seorang hamba belum dikatakan mendekatkan diri kepada Allah. Seorang hamba belum dikatakan takwa kepada Allah sebelum sunnah dikerjakan. Kalau wajib gampang kita, duhur iya, asar iya, subuh iya. Mensunnahnya kita kadang-kadang yang rada berat. Ya, duhur oke. Duha jarang. Ya kan, padahal kan sunnah itu sunnah. Sunnah itu sekalian, seorang hamba belum dikatakan mendekatkan diri kepada Allah sebelum sunnah dikerjakan. Sunnah itu kan mahal Pak, bonus. Wah, bonus jangan main itu. Jadi yang pokok ada, bonus gede kan seneng. Suku banyak bonusnya. Tuh. Ya itu atur aja dan deh, yang ditutur kan karama ditutur apa namanya itu? Apa upin-ipin itu ya? Lanjut jamaah yang saya muliakan, itu ya.
Jadi yang pertama tadi jadi Islam, balik berakal, wahadi syurutun aidan lil ghadil jum'ati minas shalah. Yang tiga ini balik Islam berakal bukan hanya untuk Jumat saja, melainkan untuk sholat yang 5 waktu. Terus tambah lagi apa itu tadi sekarang warfialawan daripada saya apa itu? Wasobiyin. Nah, anak kecil, sobi namanya. Sekarang Islam kan anak kecil. Nah, Islam tapi dia belum balik, masih anak-anak, belum ada syarat Jumat. Makanya anak-anak itu Jumat yang monggo, nggak Jumat nggak apa-apa karena masih kecil, belum balik. Kan tadi ada balik gitu. Anak Islam, yang umpamanya anak yang TK atau timba apa timbel, apa bimbel, bimba ya, timba, bimba apa sekalian ya. Itu masih usia 4 tahunan kali ya. Itu selain masih sobi, jadi belum pinter, belum memayit. Jadi dia, mereka itu anak-anak kecil itu misalnya yang belum balik, ya kan itu belum ada kewajiban, belum ada syarat Jumat. Dia Jumat sah, nggak Jumat kagak ngapa-ngapa. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak TK pun udah ikut Jumat diangkat oleh ayahnya, latihan namanya, betul. Pahala orang tua dapat. Kalau anak buat ibadah, anak yang belum balik pahala ngalir pak itu. Doa kita ngajak anak sholat, Allahu Akbar ikut sholat, pahala dapat buat orang tua. Tuh, buat orang ngalir. Makanya apa namanya kalau ada anak-anak sholat di masjid, itu kadang bercanda, saya nggak marahin, cuma saya panggil, saya rapihin. Jangan begini, kamu pulang sono, kamu pulang, jangan. Jadi anak perlu kita bina, kita luruskan ya kan kalau di masjid banyak anak-anak tuh ya lari sana lari sini, nggak usah dimarahin, panggil kita bina, nanti ngerti. Saya tuh ada beberapa anak-anak pak. Kalau saya umpamanya anak-anak banyak nih ya, saya mau imam belum ke depan dulu, saya rapihin dulu, saya seling tua anak-anak, tua anak-anak. Jadi kan dia tengok-tengok kan nggak bercanda. Tapi kalau kumpul anak, coba-coba dah. Walau golin amin, senggol sono, senggol sini, coba dah. Karena saya ngalamin anak-anak kayak begitu sekalian. Sekarang nggak begitu kita. Ya, jadi kalau sifat anak-anak di bapak-bapak jelek banget orang danta. Tapi kalau sifat bapak-bapak di anak-anak cakep banget, ya Allah, di anak sholatnya rapi amat gitu ya. Cakep gitu. Tapi kalau bapak-bapak, sholat kayak bocah. Itu dia. Ya anak-anak sifatnya itu dunia mereka masih kan. Makanya saya nggak pernah marah tanya jamaah apa dia sebelum mau langsung lari sini begitu kok dia juga masih orangnya udah komat ya kan udah berdiri semua ayo ke depan saya seling 1 2 rapi karena kalau kita kapling dia khusus anak-anak orang danta sekalian benar di sana ini gue sama mungkin ya iya gitu sekalian nanti dia ada paham dia pemahaman terus lama-lama karena kalau kita marahin sekalian dia pulang nanti mesti siapa yang ikut nerusin misal nih kita marahin, sono kamu pulang, gak usah sholat. Dia pulang ngambek. Lah kita kan udah umur kita udah nyampe di asar, entar lagi maghrib, betul. Nah kalau kita meninggal, nanti mesti siapa yang nerusin? Dikontrakin. Nah nanti dia akan generasi yang nerusin. 20 tahun ke depan udah syiar, 50 tahun ke depan udah syiar sekalian, betul nggak? Dulu saya sama sih anak gitu sekalian bercanda, bahkan kalau main bola juga di musola. Waktu itu kan masih awam anak-anak ya, musola satu buat main kelereng. Tuh, kagak ada yang ngomong, kagak ada yang ngerti sekalian. Oh, sekarang alhamdulillah enggak, karena udah ngerti anak-anak sekarang. Gitu. Oh, saya minta, dulu saya kayak begini. Sholatnya pun ya kadang-kadang suka ngobrol. Saya pisah dulu begitu karena belum ngerti. Anak-anak kan. Mas kalau ngeliat anak, saya seperti ini dulu lali apa. Oleh karena itu kalau anak-anak kita bina, jangan dimarahin. Di mana dia ngambek enggak datang-datang. Wah, sepi nanti. Sekarang kita masih pada sehat. Nanti kalau udah usia sekian-sekian udah doyak meninggal lah satu habis yang masjid kan sepi ngapa kata anak gue mau nggak masjid gue marahin itu nggak boleh nah itu dia salah kan makanya jamaah dimanapun saya jangan dimarahin anak iya kan di mana saya masjid ini tinggal di mana saya yang di depan juga kan kalau anak dimarahin saya bicara sekali karena penerus betul nggak saya gitu bimbing anak penuh bimbingan dan ini ngerti dia oh ya wajar lah anak-anak sujud kakinya nendang ke belakang ya kan yang belakang dorong ke depan waduh saya liatin pak apalagi kalau deket saya ada yang goyang ada persona anak-anak ya cakep anak-anak mah lagunya begitu dunia dia bermain kok betul nggak iya lah kalau bapak mau itu pecat aja udah nggak ke malaikat gue pecat nggak tak pecat tambahan sih jadi gitu sekalian
Jadi hadis syurut wa aidan li Jum'ah yang 3. Wal hurriyatu merdeka, ya kan, balo budak sekalian enggak, wasabiun wa majnunun wong edan. Islam iya, baleg iya, tapi akalnya kurang setengah letter. Tuh, jalan sendiri baru ketawa, tanjak tunjuk, tanpa pakaian yang nempel di badan, telanjang sekalian. Islam dia, balik dia, karena akalnya kurang, alias majun wong edan, sekalipun Islam balik akalnya kurang, itu enggak wajib syarat Jumat. Makanya gampang kalau orang Islam nggak pengen Jumat, yang ketiga aja tuh ditukar tadi tuh, tambahin, ya kan? Nah, habis sholat Jumat selesai, oh saya udah sembuh lagi, wah kagak danta. Ini gila beneran. Kalau pura-pura gila jangan nih, begitu bulan puasa dia gila. Tanggal 1 Lebaran takbir paling depan udah sehat, alhamdulillah sehat. Tahun depan awal Ramadan gila lagi, takbir paling depan udah sehat. Waduh. Ini gila yang naudzubillah, cuma naudzubillah. Ya, tapi yang namanya gila tuh rata-rata nggak ada yang mau penyakit memang. Mudah-mudahan kita satu afiat, Allah sempurnakan akal kita. Amin ya robbal. Jadi orang gila sekalian balik Islam karena akalnya kurang, nggak berakal, berarti syaratnya kurang Jumat. Karena syaratnya kurang, nggak usah Jumat. Makanya gampang, kalau seandainya ada orang Muslim nggak pengen Jumat, yang ketiga aja tukar itu akal. Tapi nggak mau kan kita? Iya sekali, alhamdulillah. Wal kemudian apa sekalian? Tadi itu selanjutnya wal hurriyatu mereka, kemudian rafiqun apa budak. Dulu kan zaman itu kan ada sekarang zaman Rasul tawanan dulu. Nah kalau sekarang itu pembantu apa namanya? ART ya? Iya betul ya. Itu bukan tawanan, wajib Jumat. Tadi disama nama budak. Saya kan budak, nggak bisa itu mah. Nggak bisa, kamu nggak Jumatkan saya pembantu. Boleh jadi siapa? Enggak, itu sah tetap, ya kan? Bukan horia. Oh iya, itu malah yang akan kerja kan. Kalau dia tawanan zaman dulu, sekarang zaman Rasul itu ada tawanan, karena nggak ada, udah budak namanya. Nah, sekarang bagaimana kalau umpamanya ada security sekalian? Ya, misal di daerah kita, lingkungan kita ini rawan pencurian. Banyak perampokan, kenakalan. Kalau seandainya nggak ada yang jaga, pasti dah pulang Jumat, raib semuanya bures sekalian. Nanti bures. Habis banda, kambing habis, sapi habis. Dipotongin kemarin sekalian, ya kan? Dibawa dimalingin sekalian semua. Maka seorang ini boleh jaga. Nggak usah Jumat, nggak dosa, kan demi keamanan. Nah, kapan saya Jumat? Orang udah pada pulang sholat duhur. Tapi entar pengen jaga semuanya, oh saya piket nggak ada Jumat, repot itu mas, tiap rumah piket semuanya. Ya kan, makanya berapa orang, 2 orang. Gitu. Makanya di pondok sekalian, kalau misalkan zaman dulu kan nggak kayak sekarang rapi-rapi. Itu banyak orang luar kan pada masuk kan, ada 2 orang, 3 orang keamanan jaga, nggak Jumat. Tuh jaga di sini, nanti sholat Jumat selesai dia zuhur, karena kan santri udah pada pulang. Karena kalau berangkat semuanya, wah. Kalau di pesantren dulu banyak yang pencuri, orang-orang nggak jelas masuk pura-pura santri, ntar hilang ini, hilang itu. Akhirnya harus yang ada yang jaga. Ya. Jadi kalau security boleh tinggal Jumat kalau memang itu nggak aman. Tapi kalau aman ya Jumat. Terus buat hukum lagi. Kamu nggak Jumat, wah kesekan jaga, kan aman. Nah, pokoknya boleh deh. Itu nggak boleh begitu, ini dari sendiri. Orang aman kok. Betul nggak? Iya, ini kalau sebelum ke surga itu ya kesempatan nih yang kagak sholat, wah Jumat kagak, wah kita kan jaga begitu. Malah waktu hari harusnya ngajarin pelajarannya, katanya sepuluh boleh apa tuh? Tinggal Jumat, baik-baik ini jangan salah paham. Jangan ngaji jangan sampai ngantuk, kalau ngantuk repot. Kamu nggak sholat, oh full, saya libur, dijamin udah, karena saya security 5 waktu saya nggak pernah sholat, karena kalau sholat hilang semua, gua kagak itu jangan begitu. Tetap wajib Jumat, wajib sholat itu mah, kecuali khusus Jumat kalau nggak aman, betul. Tapi sekarang ini alhamdulillah aman kita kan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita berkah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di lingkungan kita ini dipelihara sama Allah, karena kita setiap ini kita zikir terus ini sekalian. Tiap minggu ini. Kok di rumah kita kalau ngaji libur belum tentu kita zikir. Saya mohon maaf ya, misalkan hari Senin libur nih, belum dimulai tawakufan. Ini kira-kira di rumah Pak baca Yasin zikir enggak kira-kira? Kayaknya orang deh, ya kan. Kita nih habis lebaran biasanya kan tawakuf tuh ya. Nah, terus kan enggak ngaji tuh. Ya, pertanyaan saya kira-kira nih, saya nggak mau cuma kira-kira kan, kira-kira juga doang. Ini kira-kira baca Yasin tahlil enggak di rumah? Libur juga. Nah, maka berkahnya time seperti ini kita tuh. Ya,
Ya kan? Iya, iya, habis lebaran ya, malah lupa hari apa ini ya. Alhamdulillah wasilah silaturahim kita bisa zikir, ya kan bisa tahlil, baca yasin, itu apa sekalian. Nah, keberuntungannya luar biasa silaturahim. Tajlibu rizqa, ya kan watatul umroh, rezeki dijamin sama Allah, umur pun diberi keberkahan sama Allah. Jadi kita kalau ini berkah sehat, rezeki dijamin, tuan rumah rezekinya lancar, kedatangan. Ini kalau nggak ngaji, ini nggak bakal keluar semangka ini, yakin? Ya nggak? Bener saya ngomong fakta. Ini yang namanya puding nggak keluar, ini 2 macam nggak keluar, karena nggak ada pengajian. Ya kira-kira bener kira jawaban saya. Tapi kalau pengajian keluar, alhamdulillah berkah sekalian. Dunia aja kita untung, apalagi akhirat dijamin sama Allah. Anak innallaha yatakaffalu bi thalibil ilmi rizqahu. Allah akan menjamin, mencukupi rizkinya bagi orang yang cinta mencari ilmu, menuntut ilmu. Alhamdulillah ada salak, nggak ada pohonnya, ada buah salak. Syukur saya yakin nggak goreng ini beliau, nggak goreng ya kan, ada sekalian. Itu yang kue pericit-pericit begitu apa namanya itu ya? Kue kecil yang pada biluk kecil itu ya. Iya, ya, alhamdulillah ada berkah mana berkah. Ya ini di dunia aja udah ketahuan sekalian. Itulah dalam sebuah hadis. Mudah-mudahan saya berkah. Ini berkah sekalian. Ini dijamin sama Allah. Terus kita semangat istiqomah, kita udah sekian tahun ini ya istiqomah sekalian. Ini enggak nurut Pak, banyak tuh pengajian. Pada suruh tempat saya ngaji, suruh buras. Udah pakum, suruh buras nanti buras. Habis ya kan. 1, 2 lah mungkin hanya nyampe kagak ada orang ya libur. Artinya libur dulu artinya. Libur dulu apa? 15. Ada sekalian, maka kita alhamdulillah sekalian. Kalau saya ngaji mohon maaf ya, sekalipun 2 orang tetap saya hadir. Pernah satu tempat perumahan banjir Pak, hujan deras dikirain saya nggak hadir. Mereka nggak ada, saya nyampe, wah masih gelap amat nih, mau dimatiin pulang karena mungkin saya nggak hadir. Saya duduk di dalam, duduk bentar depan malaikat, saya pulang lagi, kan malaikat ada, udah pulang. Mungkin ada yang tahu pada datang gitu. Saya, iya, kalau saya insya Allah saya hadir. Hujan juga alhamdulillah saya hadir. Kayak gitu saya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang penting sehat modalnya nih. Ya kalau nggak sehat mah jangankan hujan, nggak hujan kadang-kadang kan orang kurang sehat betul. Dan jamaah kita yang kurang sehat kepada sehat. Pak Yohan benar-benar disembuhkan oleh Allah. Ya robbal. Lanjut. Jam berapa? Ini lama maksudnya. Ya, wasihatu wadzukuriyatu laki-laki. Ya kan? Ini kita laki perempuan enggak syarat cuma perempuan, makanya Jumat enggak apa-apa. Tapi kalau Jumat sah-sah saja. Sah. Bisa kita suatu daerah lagi kemana gitu, ada perempuan Jumat, enggak jadi masalah. Pernah lihat belum? Belum pernah ya? Ada perempuan, Pak, di satu daerah pakai mona Jumat enggak apa-apa. Cuman tempatnya beda dia, enggak jangan dekat khutbah, dekat khotib itu repot, maka mau kena semuanya ya kan. Bisa ada tempat tertentu ya kan di sebelah mana buat perempuan sah Jumatnya tapi enggak wajib. Enggak terhitung juga 40, ada Syafi'i ya kan. Sah saja. Jumatnya sah, cuman enggak terhitung. Paham enggak? Nah di situ alhamdulillah enggak pernah saya sampaikan, enggak pernah saya perintah perempuan sholat Jumat, enggak pernah. Karena kalau perempuan sholat Jumat, ntar kita kalau pulang Jumat kopi kagak nyeduin, ya kan? Iya, assalamualaikum, mamanya belum. Jadi perempuan paling lama pulangnya wiridanya lama. Kita mulai buat assalamualaikum, kita mah kan Jumat perempuan biasanya kan baca-bacanya ramah. Itu perempuan di kamar sholat Pak, kalau kita cepet perempuan itu masa lama deh ini dibaca biasanya. Kalau bapak-bapak mah Allahumma lantas jalan, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan, wa minkas jalan ya kan. Itu mengetambahan aja, Allah mantas salam itu bukan doa ya kan. Artinya Allahnya sama emang antas jalan. Kalau bisa kita sampai selesai. Kenapa sekalian dalam sebuah hadis siapa orang yang sholat berjamaah mereka belum pulang tunggu selesai aurat selesai duduknya catat ibadah oleh Allah dan malaikat istighfar pada Allah, ya Allah ampun dosanya orang yang sholat jamaah belum bubar. Tuh ini kadang-kadang pantat gatel bae Nurul Hidayah Mbak. Assalamualaikum. Bring. Pada di sono di pada duduk di pos dia. Nurul Hidayah kan di Asipa tuh. Pada begitu. Lah sambil di dalam masjid Nurul Hidayah sini mah kagak ya kan.
Beda tipis ya. Udah bisa. Ya. Nah, di saya lihat yo di sana mungkin di sini duduk masjid betul. Iya kan? Manfaat itu kan di sana kan ada saya di itu ya. Di situ dua lama duduk di situ tuh kalau duduk situ Pak. Apa ya? Tapi kalau di masjid mah pokoknya selesai udah. Ya ngaji misal sholatnya ya itu sih urusan mereka. Cuman kan kita waktu kan sayang. Mumpung sehat ada peluang kita manfaatkan. Karena kata Nabi faragha qabla sublika, selagi masih waktu luang ada kesempatan manfaatin sebelum kesibukan. Kalau sibuk wajar buru assalamualaikum ada pekerjaan berangkat. Karena kalau telat repot urusannya assalamualaikum. Karena ada kegiatan yang nggak bisa tinggalkan wajar karena ada kesibukan. Makanya Nabi wafarogoka qabla syublika. Jadi kalau masih ada waktu luang manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu kan? Wah sehataka qabla sakomika. Masih sehat sebelum datangnya sakit. Oh sehat Pak, ini kalau udah sakit kita duduk udah nggak bisa kayak begini. Kalau usia sekian, ya kan yang penyakitnya berat, betul nggak? Itu biasanya nggak begini, nggak bisa begini kita. Kalau kita kan masih seret tuh. Nah, ini nggak saya pakai tembok nyender karena saya masih kuat. Kecuali udah Pak, oh gitu tuh. Ini nggak masih begini saya tuh. Ya karena kebagian di sini tuh biasanya yang dekat begini Caki mulu ini. Oh di kampung, karena di kampung gitu. Enak kan? Kalau kita kan, kalau saya jarang nyender sementara masih kuat sih. Sementara tahu tadi nggak tahu. Sekarang umur saya udah 80 kurang ini sekalian. Lanjut, ya. Udah kebanyakan bos aja deh. Iya kan? Wah rofiqin budak. Kemudian zukuria. Ya nyampe itu aja ya, pakai zukur aja ya lagi-lagi ya. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang saya muliakan, saya kira cukup sekian mudzakarah kita, diskusi ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf tidak ada kekurangan, kesalahan. Karena ya saya juga sama, pasti saya juga sama masih ya ilmu saya nggak banyak, menurut Pak Guru aja sekalian. Maka kita saling berbagi aja. Saya juga belum bisa, kita berbagi aja. Mudah-mudahan kita bisa bersama. Mari sama-sama kita sempurnakan silaturahim kita, taklim kita, jamaah kita pada ini malam atau malam ini dan bacaan doa. Untuk doa insya Allah dipandu oleh Pak Jalan. Doa. Nah, ya dah. Doanya ya. Kita doa ada. Kalau saya doanya cepat Pak, nggak lama. Karena udah pada pengen pulang. Ya, gitu. Kalau saya doa nggak pernah lama. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala min kulli ajma'in. Alhamdulillah kasun dan barakan fi rabbil alamin hamdan yu'afini anhu yukabi mazida. Kama yanbaghi li jalali wa nusrani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma balligh wa awsil sawaba ma qara'nahu min surati Yasin wa sallallahu mu'adatain wa akhiriha. وما هللنا وما سبحنا وما صلينا وما كبرنا وما قرنا في جل مجيد من القرآن الكريم وذكر الحكيم آيات منه هذا النازلة قبرا شامل حال محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وأصحابه وسلم الأرواح وسنوره المرحوم وبسال dari Bapak Jailani wa ila Bapak Sariyadi ila Sumarna bin Allahumma fir lahum warhamhum waj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufratin niran Allahumma jirahna wa maghfirah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irhamhum wa alla tu'adhibu ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.